bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya hari ini yang ingin mempresentasikan suatu tugas dari Ibu dosen. Jadi, langsung saja kita mulai. Ya, jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang kiat-kiat sukses dalam mendidik anak. Tugas dari Ibu dosen Hafizatul Munawwarah MPD. Sebelum ke materi, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya adalah Gina Hasanah dengan NIM 20231306161 dari Prodi PAUD dan semester 4 juga reguler 3. Jadi kita lanjut ke materi ya teman-teman. Ada latar belakang, yaitu termasuk kewajiban besar dan amanat agung yang harus diperhatikan oleh seorang hamba dalam kehidupan ini adalah anak-anaknya dari sisi pendidikan, pengajaran, juga pemberian nasihat, serta bimbingan terhadap mereka. Karena anak itu termasuk bagian dari amanah yang sangat besar yang Allah perintahkan untuk dipelihara dan juga dijaga, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman ketika menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan amanat kepada mereka dan mengharuskan mereka menunaikan hak dan kewajibannya. Serta Allah juga menjadikan anak-anak sebagai ujian dan cobaan bagi orang tua. Jika mereka menunaikannya dengan baik seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar dan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika mereka menyia-nyiakan tanggung jawab tersebut, berarti dia telah menghadapkan diri mereka kepada siksaan yang sesuai dengan tingkat kelalaian mereka. Selanjutnya, ada kiat-kiat sukses dalam mendidik anak. Yang pertama, ada memilih istri solehah. Jadi, pendidikan anak dimulai ketika memilih seorang istri. Maka wajib bagimu untuk bersungguh-sungguh memilih istri yang dikenal dengan keistiqomahannya, kesolehannya, dan juga ketakwaannya. Karena dia akan menjadi partnermu dalam mendidik, mengajar, mengawasi pertumbuhan anak dengan baik. Lanjut, yang kedua ada doa, yaitu mendoakan kebaikan untuk anak-anak. Dan ini dilakukan sebelum mempunyai anak atau setelah mempunyai anak. Karena doa orang tua agar dikaruniai keturunan yang soleh dan juga berdoa setelah dikaruniai anak
agar mereka diberikan hidayah, kesolehan, dan keistiqomahan, serta keteguhan di atas agama. Dengan begitu, ia telah meneladani para nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kenikmatan Allah dan kemurahannya, Allah Ta'ala menjadikan orang tua untuk anak dikabulkan dan tidak tertolak. Selain itu, hal yang patut diperingatkan pula pada kesempatan ini, wajib bagi orang tua untuk berhati-hati dari perkataan yang tidak baik atau mendoakan keburukan kepada anak-anak mereka. Kita lanjut. Yang ketiga, ada memberi nama yang baik. Di antara perkataan yang sangat membantu dalam pendidikan yang baik buat anak adalah orang tua memilihkan untuk anak-anak mereka nama yang baik, yang mengingat kepada mereka dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala seperti Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, dan Soleh. Dan nama-nama yang baik adalah yang mengingatkan anak dengan keterikatannya dengan kesalehan dan ibadah, dan juga dengan perkataan yang membuatnya dipuji. Pada umumnya, hal tersebut sangat berpengaruh pada anak, sebagaimana dikatakan bagi setiap orang memiliki bagian dari namanya. Lanjut. Yang keempat ada adil. Berbuat adillah terhadap anak-anak dan jauhilah kecenderungan serta kezaliman, karena orang tua apabila tidak berbuat adil terhadap anak-anaknya akan memicu munculnya permusuhan di antara mereka dan sikap saling iri dan benci. Tetapi jika ia berupa sebisa mungkin berbuat adil kepada anak-anaknya, maka akan menjadi sebab terbesar yang membuat mereka sayang, cinta, dan berbakti kepada orang tuanya. Lalu kita akan melanjut ke yang nomor 5. Nomor 5 ada kelembutan dan juga kasih sayang. Yang artinya dalam pendidikan anak hendaklah kita bersikap lemah, lembut, dan memperlakukan anak-anak dengan kasih sayang, ihsan, berhati-hati, serta menjauhi dari sikap kasar, sikap keras, dan sikap cuek. Juga kelemah lembutan dan kasih sayang ini wajib dimulai sejak mereka berusia dini dan terus dilakukan secara berkesinambungan, karena itu merupakan sebab kedekatan, kecintaan anak dengan orang tuanya. Dengan adanya kedekatan dan kecintaan ini, maka pengarahan nasihat kepada kebaikan akan lebih mudah dilakukan dan diterima oleh anak. Lanjut, yang keenam ada nasihat dan pengarahan. Nasihat dan pengarahan itu termasuk penopang yang terbesar dalam pendidikan anak adalah terus-menerus dalam memberikan nasihat dan pengarahan, apalagi dalam perkataan, perkara-perkara yang penting seperti akhlak, ibadah, iman, ketakwaan, dan juga yang mulia.
Jadi, dimulai dengan mengajarkan akidah yang wajib-wajib dalam Islam dan rukun-rukunnya, dan semua perintah syariat Islam. Demikian juga melarang dan memperingatkannya dimulai dari dosa-dosa yang kecil, lalu dosa-dosa yang besar, dan seluruh yang dilarang oleh syariat Islam. Dan ada juga perkara-perkara wajib yang harus mendapat bagian besar dari nasihat dan pengarahan. Setelah itu dilanjutkan pada perkara-perkara yang dapat memperbaiki keadaan anak-anak di dunia berupa seperti makanannya dan pakaiannya dan juga yang lainnya. Dan termasuk pula dalam mengarahkan anak dan menasihatinya, orang tua menjauhkan anaknya dari seperti ke yang dapat merusak akhlak dan agamanya, seperti mendengarkan musik, channel-channel televisi yang berbahaya, seperti media teknologi yang mengarahkan kepada ke ke arah yang negatif-negatif, dan juga alat-alat yang diharamkan. Begitu juga orang tua berhati-hati untuk jalan-jalan bersama anak-anaknya ke tempat-tempat hiburan yang diharapkan, seperti klub atau keramaian-keramaian yang ada unsur-unsur 17 ke atasnya. Itu sangat diharamkan untuk orang tua mengajak anak ke tempat yang seperti itu. Lanjut ke nomor berapa ya? Oh iya, nomor yang ke-7, yaitu teman yang baik. Nah, mengawasi anak dalam pergaulan dan pertemanan termasuk hal yang sangat perlu diperhatikan dalam mendidik anak. Karena apa? Karena teman adalah magnet yang pasti mempengaruhi temannya. Jadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan permisalan dalam menjelaskan pengaruh sahabat pada temannya dalam kebaikan dan keburukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, permisalan teman yang soleh dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Jadi, penjual minyak wangi, kalau ia tidak memberimu bagian darinya, engkau akan membeli darinya atau akan mendapatkan darinya bau yang wangi. Sedangkan pandai besi, kalau bajumu tidak terkena percikan api, engkau akan mendapatkan darinya bau yang tidak sedap. Maka dari itu, wajib atas orang tua untuk mengontrol anak-anaknya dalam hal dengan siapa yang bersahabat dan berteman dengannya di sekolah, di lingkungan rumah, dan lainnya. Dan juga berusaha mencari tahu tentang hal tersebut. Sekarang varian pertemanan makin canggih yang itu tidak didapati pada zaman dahulu. Seperti zaman orang tua kita dulu, akan tetapi pengaruh tidaklah kecil terhadap temannya dibandingkan pertemanan model zaman dahulu. Zaman sekarang,
alat-alat seperti handphone yang sering dibawa oleh anak-anak memberikan dampak yang sangat besar terhadap akal mereka, perilaku mereka, akhlak mereka, agama mereka. Juga betapa banyak pemuda dan pemudi yang tersesat dan menyimpang karena pengaruh media sosial karena mereka kecenderungan untuk melakukan seperti main game, main media share yang lain sehingga melupakan ibadah, membaca Al-Quran. Oleh karena itu, orang tua harus melakukan pengawasan kepada anaknya. Lanjut, kita ada yang kedelapan, yaitu teladan yang baik. Di antara penopang yang besar dalam pendidikan anak adalah orang tua. Harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Jika ia memerintahkan kepada kebaikan, maka dialah orang yang bersegera melaksanakannya, dan jika ia melarang dari kejelekan, maka dialah orang yang paling menjauhinya. Karena itu, jangan sampai lisannya berada di suatu lembah dan kelakuannya di lembah lainnya, yang hal itu memunculkan pada diri anak-anak kontradiksi, perbedaan dengan kegoncangan besar yang menjadikan mereka tidak memperdulikan nasihat dan pendidikan dari orang tuanya. Jadi seperti anak itu tidak acuh tak acuh kepada nasihat orang tuanya, seperti eh, menyuruh mereka untuk melaksanakan ibadah, mengaji, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Itu tidak akan didengarkan mereka. Jadi kita harus dengan menjadi teladan yang baik untuk anak kita, harus sabar menghadapi sifat mereka, harus ibaratnya itu sekreatif mungkin lah kita sebagai teladan untuk anak-anak kita supaya mereka tidak bosan, supaya mereka tidak melarang apa yang kita perintahkan untuk kepada hal-hal yang baik, untuk menuju perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini selanjutnya ada kesimpulan. Wah, kita sudah ke slide terakhir yaitu kesimpulan. Di dalam kesimpulan ini beberapa poin sederhana yang dapat membantu mendidik anak dalam mengajarkan mereka adab dan sopan santun. Kesuksesan mendidik anak tolak ukurnya bukanlah di dunia, namun sebagaimana orang tua bisa melahirkan generasi soleh yang bermanfaat bagi dirinya, orang tuanya, keluarganya, serta yang lainnya di dunia maupun di akhirat. Nah, sekian dan terima kasih video presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada terdengar suara motor, mobil, karena rumah saya di pinggir jalan. Jadi mohon maklum ya, teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.